Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita terima sampai kita lahir dan sampai detik ini. Dan mungkin banyak orang yang tidak merasa ia mendapat nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Karena Allah itu bersifat Al-Latif, Maha Lembut, sehingga Allah memberikan nikmat pada kita, kadang kita nggak terasa, kita tidak menyadarinya. Juga sebaliknya, kalau Allah mendatangkan ujian, Allah mendatangkan satu wabah penyakit, kadang kita tidak merasa itu adalah ujian, atau itu adalah peringatan, atau justru itu adalah adab buat kita. Yang jelas, wabah penyakit atau satu musibah itu bagi orang beriman adalah ujian pada kita semua. Bagi orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa, itu adalah peringatan agar segera bertobat kepada Allah. Dan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu adalah satu azab, satu hukuman yang harus ia terima di dunia ini, bahkan sampai di akhirat nanti. Jamaah sholat Jumat rahmatullah, sehingga sebagai orang beriman kita harus yakin bahwa suatu wabah penyakit yang menimpa di bumi ini adalah ujian bagi kita. Sebagaimana firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amal-amalnya. Dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita usahakan apabila kita hari ini menemui, hari ini mengalami satu wabah penyakit yang Allah ujikan kepada kita? Yang pertama, bahwa kita harus segera lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena wabah penyakit itu datang mungkin tidak hanya asbab manusia yang ceroboh dalam berperilaku,
yang mungkin tidak menjaga kebersihan dan kesehatannya. Namun wabah penyakit itu bisa jadi datang karena kita berbuat dosa. Banyak manusia yang bermaksiat dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama saya mengajak kepada diri dan jemaah sekalian, kita lebih meningkatkan iman, takwa dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita harus bertawakal kepada Allah dengan cara melakukan ikhtiar atau usaha atau asbab agar kita terhindar dari wabah penyakit tersebut. Mungkin kita mulai membiasakan hidup sehat, pola hidup yang bersih, kemudian cuci tangan dengan pakai sabun, atau seperti di masjid kita disediakan hand sanitizer atau yang lainnya. Juga ikhtiar kita, ya, mungkin kita menghindari dulu untuk keluar dari rumah kita, untuk mengadakan banyak acara yang menghadirkan banyak orang yang mungkin bergerombol dan sebagainya. Atau usaha yang lainnya, mungkin kita kenal dengan istilah lockdown. Itu adalah satu usaha-usaha sebagai orang beriman dalam bertawakal pada Allah pada saat kita mendapatkan musibah wabah penyakit corona yang merebak pada hari ini. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga yang kita lakukan adalah kita tetap tenang tapi tetap waspada, terutama menyikapi berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Kita harus pintar menyaring berita itu benar atau hanyalah berita yang hoax atau berita yang salah. Karena kita kalau hanya menerima segala berita yang ada akan menambah mungkin kepanikan, menambah hidup kita menjadi mungkin semakin takut kepada hal-hal yang mungkin belum pasti terjadi. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Yang keempat, mari kita banyak berdoa kepada Allah. Mungkin melazimi zikir pagi dan zikir sore. Dalam zikir-zikir itu banyak sekali doa-doa yang meminta kepada Allah agar kita terhindar dari bala malapetaka sampai wabah penyakit corona yang mungkin merebak pada hari ini. Dalam suatu hadis yang di situ juga ada dalam redaksi doa-doa zikir pagi sore dari Utsman bin Affan. Ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan sore, yaitu ucapan atau doa bismillahi alladzi la yanzuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu yang membahayakan di bumi dan juga di langit. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada bahaya apapun yang akan menimpanya. Hadis riwayat Abu Daud. Atau juga mungkin kita perbanyak doa dengan doa-doa yang masyhur dalam hadis-hadis yang telah kita dapatkan. Kita perbanyak doa mungkin dengan doa berikut, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi
wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit lainnya yang mengerikan atau berbahaya. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah beberapa usaha kita agar kita bisa menjadi orang beriman, bertawakal kepada segala mara bahaya dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha azima li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallim alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini akan kami ulangi bahwa kita sebagai orang beriman harus bertawakal kepada Allah atas peristiwa wabah yang menjangkit atau mewabah pada hari ini. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri, lebih bertakarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus melakukan ikhtiar, usaha agar bisa terhindar dari wabah itu. Yang ketiga, tetap waspada, tenang, dan tetap yaitu menyaring semua berita yang kita terima dari mungkin sosmed atau mungkin kita di TV dan lainnya. Yang keempat, kita harus lebih yaitu banyak berdoa pada Allah dengan doa-doa zikir pagi sore atau doa-doa yang ada dalam hadis yang sudah kita hafalkan atau sudah kita kenal. Yang kelima, saya tambahkan, kita harus bersabar dan kita kembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jamaah salat Allah yang terakhir, mari kita tidak lupa berdoa juga untuk diri, keluarga, dan negeri ini. Semoga wabah yang kita alami ini segera berakhir, segera bisa sirna, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan seperti biasa dan juga bisa untuk beribadah kepada Allah dengan tenang dan khusyuk, sehingga kita tetap mendapat petunjuk Allah, sehingga di akhirat kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk rahmat Allah dengan bisa masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika
minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Salam.